pendapat I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Hidayatul Rofida, NIM 210303881. Dan saya Aisyah Diti Amatika Sari dengan NIM 210300329. Nama saya Luki Ambarwati dengan NIM 210300152. Saya Putri Perdana Septirianto NIM 210300370. Dan saya Fikirah Fatur Rahman dengan NIM 210302330. Kami dari kelas 4 MG. Di sini kami akan membahas tentang manusia silver. Apa sih yang akan kami bahas di sini? Yuk, simak video ini. Nah, gimana sih guys menurut pendapat kalian? Kalian pasti kan ada yang pro, ada yang kontra terhadap fenomena manusia silver. Apa sih yang kalian tahu tentang manusia silver itu? Mulai dari siapa ya? Nah, Vicky dulu deh. Oke, menurutku tuh manusia silver itu adalah keunikan ya. Keunikan yang dimana dia tuh trennya tuh mulai awal pandemi sih menurutku. Jadi itu unik banget dan mereka tuh effort banget mewarnai seluruh badannya dengan warna-warna silver, terus dia berjuang di jalan panas-panasan, effort banget. Dan itu bisa menjadikan untuk motivasi buat kita. Oke, motivasi dalam apa ini? Effortnya atau Effortnya sih, kegiatannya? effortnya sih. Kalau kegiatannya mungkin jangan dijadikan ini ya motivasi ya. Jadi menurut Vicky itu manusia silver itu punya keunikan di effortnya. Iya. Berarti Vicky ini adalah memiliki pendapat pro tentang manusia silver. Iya, benar sekali. Bagus. Oke, sekarang siapa nih yang punya pendapat kontra tentang manusia silver? Ya, kenalin dong siapa namanya? Aisyah. Ya, ngadep kamera dong Mbak. Aisyah. Oke, menurut Mbak Aisyah nih gimana pendapatnya tentang manusia silver? Ganggu apa? Mbak pernah ditabrak atau gimana? Enggak, saya kan namanya people pleasure banget kan. Oke, people pleaser berarti Itu kayak gak selalu enak. nggak enakan gitu. Iya. Gimana ceritain Mbak? Gak enak gitu kalau gak ngasih orang, misalnya orang manusia super atau nggak yang kumis-kumis jalanan gitu kan. Tapi saya juga miskin gitu kan. Oh, Mbak miskin. Maaf ya Mbak. Kita juga. Ya ampun. Punten. Miskin apa nih? Miskin apa nih? Miskin Miskin perhatian. Miskin perhatian ya katanya Mbak Putri. Jadi kadang ada waktu itu saya mau bimbingan sama Pak Faiz, bimbingan tentang yang itu buat usaha PP3K gitu loh. Oke. Terus di daerah di perempatan Mangli itu, pasar Mangli, itu saya lihat segerombolan manusia silver itu sama lagi tekar gitu. Mau ngapain? Rebutan Mbak? Jadi Iya kan? ya kalau menurut saya nggak mungkin, soalnya itu lagi hujan terus Mbak, gitu kan. Jadi mungkin kemungkinan sih wilayah kayaknya sih. Oke, harusnya kalau Mbak jadi people pleaser harusnya dipayungin. Iya, tapi itu lagi waktunya. Saya sendiri aja kehujanan nih. Apalagi orang lain. Iya. Kok jadi curhat ya guys? Maaf ya. Oke, berarti Balik lagi ke manusia silver. ini ada 2 orang yang masih belum jawab. Nih, Mbak Putri dulu deh. Menurut Mbak ini gimana? Kalau menurut saya manusia silver ya, ya sama seperti Mbak Aisyah tadi ya, mengganggu mungkin karena kan mungkin ada orang yang mungkin aneh yang ngeliat kenapa sih seluruh badannya diwarnain kan seperti yang tadi Mbak Vicky bilang. Jadi mungkin orang-orang mikirnya aneh nih, kenapa harus diwarnain kayak gitu seluruh badannya. Itu mereka tuh dapat motivasi dari mana? Mereka tuh lihat dari mana?
Mbak Imo kan dulu gitu. Mbak Imo, iya Mbak Imo gitu, makanya karena Mbak Imo ngasih uang ke manusia super itu jadi marah. Singkatku itu gara-gara itu seperti itu ya. Berarti apa ya? Jadi mereka mungkin pada ikut-ikut jadi itu ya. Betul. Tapi sepenglihatan saya selama saya lihat di lampu merah manusia super itu kayak masih banyak anak muda ya. Anak muda kan otomatis mereka masih punya tenaga yang kuat kan untuk bekerja daripada mentalitas seperti itu. Nah, betul juga. Jadi sangat disayangkan ya masih muda tapi minta-minta di jalan. Nah, Mbak Vida nih, gimana Mbak pendapatnya Mbak? Atau Mbak malah mendukung? Ini udah ngatur ya Mbak? Jadi jadi ibundanya manusia silver ya. Mungkin Mbak Vida kalau lagi di lampu merah ngasih juga. Kayak gitu juga ya kan. Kalau menurut aku manusia silver itu kan karena dari latar belakangnya mereka sendiri, ekonomi yang belum mencukupi dan lowongan pekerjaan yang susah, dan ini juga karena isunya kan kalau nggak ada orang dalam nggak bisa masuk kerja gitu kan. Jadi kebanyakan jadi susah buat mereka buat ini. Jadi mungkin mereka lebih mikir lebih enak pakai effort ngaca-ngaca tubuhnya terus minta ke lampu. Dan kita kan nggak usah butuh ijazah, terus itu gitu loh, nggak perlu ribet gitu. Tapi kan itu malah membangun mental mereka, mental pengemis, mental kita. Ya itu kan karena dari awalnya dulu, dari pencetusnya itu siapa kan mereka itu modelannya kayak ada ketuanya gitu loh, jadi ada anggota. Terus kan mereka kan juga nggak akan numis kan kalau emang orang-orang itu ya di dunia pekerjaan tuh nggak mengandalkan orang dalam kayak gitu loh. Sekarang tuh susah loh nyari kerja gara-gara mengandalkan orang dalam kan, apalagi kita yang nggak punya orang dalam kayak gitu. Pengemis bakal lebih kaya daripada kita. Manusia silver itu ada kan manusia silver yang sepeda motornya tuh bahkan lebih bagus daripada kita. Kita cuma naik Bitmber, mereka sih dia Bitmber. Benar banget. Pecinta beat. Saya termasuk Iya. Pengguna motor beat yang berpikir ya Bitmber. karena ada yang bilang kalau tidak beat tidak so sweet. Iya. Kan? Gini loh, teman-teman, mereka itu memang punya harga diri. Mereka itu gimana pekerjaan mereka itu punya harga diri, punya hak asasi manusia. Jadi kalau memang kita tidak bisa membantu ya memang nggak apa-apa lah kita kasih seikhlasnya gitu. Tapi itu tidak efektif. Untuk memberi terus itu tuh nggak efektif. Untuk finansial berkepanjangan mereka gitu loh. Jadi mungkin kita ini sebagai generasi muda kayaknya punya saran ya buat pemerintah atau dibuatkan organisasi khusus atau apa, biasanya kan manusia silver itu kan pasti punya bakat sih. Penting mereka iya Pasti ada. Akrobat, Apalagi mereka masih muda-muda kan? iya Itu yang paling penting. Kalau di Surabaya itu mereka diangkut sama PP tapi dibawa ke dinsos. Ya, Dinas dinsos sosial itu, ya, Mbak? ya dibimbing mereka tuh sampai Dibimbing ada pembinaan gitu yang Tidak iya. ya? Sampai mereka nemuin bakat gitu kan. Cuman untuk kelanjutannya kurang tahu. Kayaknya cuman dapat passionnya aja, tapi kalau untuk kerjaan kayaknya pemerintah nggak bisa kasih. Jadi pemerintah tuh hanya membina manusia seperti itu, tapi nggak bisa ngasih kerjanya gitu ya. Soalnya juga kerjaan di Surabaya juga kan dikit. Tapi kalau dipikir-pikir ini ya, kita kan anak ekonomi nih, anak manajemen. 60% itu sebenarnya lebih enak berwirausaha. Iya, Iya. kita masih muda juga. Itu mungkin karena kita yang kuliah, tapi untuk manusia silver kan mereka nggak punya biaya buat melanjutkan kuliah, jadi mungkin mereka nggak ada kepikiran untuk berwirausaha atau Bisa jadi. ya kan? Tapi kan kalau masih sekolah SMA atau SMK, SMP biasanya dulu apa ya, passion buat berwirausaha itu pasti ada. Cuman ya mungkin kita nggak tahu ya ekonomi seseorang, pikiran seseorang itu kayak gimana. Jadi mungkin emang kepepet manusia silvernya sampai berbuat seperti itu. Dan mereka juga pasti punya tekanan
masing-masing kan gitu. Ya gimana? Ada pendapat lain nggak selain solusinya nih? Gimana nih solusinya untuk manusia silver yang ada di jalanan? Tapi kayaknya udah nggak ada ya? Ya, itu tadi udah dibahas semua. Iya, udah dibahas semua. Iya, udah nggak ada. Kita juga udah jarang lihat kan manusia silver di lampu merah, udah Jarang udah kok, sedikit. udah jarang. Di Jember ini udah jarang. Udah jarang. Cuma ada manusia apa ya main angklung itu, main angklung. Ya, badut, main badut itu angklung. tuh. Ya badut banyak, tapi kalau badut itu orang tua nggak sih? Kebanyakan masih. Gini, aku pernah ya lihat badut itu ya. Jadi badut itu bapak-bapak. Ada ibu-ibu. Iya, bapak-bapak. Jadi waktu dia minta-minta di jalan, itu keluarganya tuh nungguin loh di sampingnya lampu merah. Dan keluarganya nggak mau bantuin gitu. Iya, kan masih apa? Ada ibu sama anaknya. Jadi ibunya itu jagain anaknya. Kan kasihan kan kalau ibu. Oh iya benar, so, dulu itu nggak, kalau nggak salah aku kayaknya tongkar deh sama pacarku. Pacarku udah belikan sate. Nggak tahu kita Oh, jadi beli sate. boleh. Beli sate, cuma aku bilang nggak usah. Apa ada ibuku lagi marah-marah kalau saya gitu kan. Terus akhirnya sate itu mau dikasih ke pengemis jalan gitu kan, sama pacarku. Lah pacarku itu lihat ada badut jalanan itu bawa anaknya, ibu-ibu tua banget itu. Terus akhirnya dikasih itu sama pacarku gitu kan. Emang bener Mungkin kalau misalnya kita ngeliat yang kayak gitu tuh ngerasa iba kan, oke kasihan. Tapi kalau manusia silver kan masih muda ya, Iya. itu sih yang jadi pertimbangan. Jadi daripada mereka jadi ngemis jadi manusia silver, badannya harus dicet, mending harusnya mereka kerja kan. Cuma gimana ya ngebilangin orang, masa kita yang ngebilangin agak bucin. Atau kayak yang di bisnis itu ada itu mungkin bisa kan kayak kita jualin produk apa, jualan orang gitu kan, kita ambil untung sendiri juga bisa. Cuman antara mental mereka yang emang mental pengemis atau karena memang nggak ada ini tuh, itu yang jadi pemicu. Iya, betul. Lebih ke apa ya, pemikirannya mereka sih. Dari ke pemerintahan sih kalau Nah, menurut juga. aku. Karena kalau yang tua-tua jadi sampai badut gitu kan, ini bansos bantuan sosial dari ke pemerintahan juga agak tepat sasaran gitu. Ya kan, jadi kayak orang kaya yang dapat, bukan orang yang nggak Bener-bener butuh. bener-bener butuh gitu. Kadang kan orang yang apa pengemis yang tua-tua ya, tapi bukan anak pemuda, itu kadang mereka nggak makan gitu buat kerja. Dan pernah loh aku nemuin orang tua itu sampai minta nak berapa gitu yang cukup buat beli makan kayaknya. Kadang ada juga gak usah uang, kasih makan aja. Iya. Kadang gitu ada yang Jadi kan kalau itu rasa iba banget kan, jadi kita tuh Iya, karena di sisi lain juga pengemis atau orang yang minta-minta di jalan itu juga mengganggu. Mereka punya efek mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Tapi memang ada pro kontranya. Kalau yang masih muda lebih baik kerja, membuka lapangan kerja baru, karena memang kita memang kekurangan lapangan pekerjaan Ya, kan. benar. Ya sebisa mungkin yang masih muda-muda berwirausaha daripada mengemis di jalanan. Dan kalau yang sudah tua ya kita harus membantu lah ya. membantu. Kalau bisa mungkin pemerintah nggak sih lebih terjun perhatian, iya, kalau bisa terjun nih, jangan mengandalkan apa perangkat-perangkatnya yang di bawah Iya, gitu. kayak itu perantara tuh nanti malah nggak nyampe biasanya. Soalnya Ada ada perantara. juga loh. Iya. Itu udah ditemukan apa, udah pemerintah udah ngertiin, tapi ada aja masih yang Iya, soalnya kan lapang tuh kan nggak semuanya jujur gitu loh. Iya betul. Udah. Jadi ini ada kesimpulan? Dari Mbak Luki, Oke. kita tadi udah diskusi banyak banget kan, ya Iya. guys. Jadi Baik. sekarang kita dengerin apa kata moderator. Baiklah. Jadi menurut teman-teman saya di sini ini kita sudah bahas di video kita sebelumnya. Nah, pentingnya kita sebagai generasi muda, kita adalah mahasiswa yang menjadi the agent of change, pembawa perubahan. Kita harus berusaha untuk melihat keadaan sekitar. Kalau memang masih ada manusia silver, kalau kalian iba, kasihan, ya kita beri. Dan pesan kita untuk pemerintah sebaiknya lebih aware atau lebih perhatian terhadap manusia silver atau pengemis-pengemis di jalan, untuk diberikan lapangan pekerjaan atau dilatih kemampuan mereka
untuk menjadi seseorang yang lebih maju lagi. Skill. Betul, meningkatkan skill adalah sesuatu yang sangat penting untuk manusia silver dan pengemis yang lain. Dan apakah ada tambahan dari teman-teman? Mungkin nggak ada sih Ya, ya. segitu aja. Itu cukup. Mungkin udah cukup buat bantu kita tentang manusia silver, apa tentang ya Gitu lah. Semoga kita di sini ya Allah. dan buat kalian yang nonton video kita, semoga kita bisa membantu para pengemis di jalan dan juga kita bisa menciptakan skill masing-masing diri kita dengan baik agar kita bisa menjadi contoh pribadi yang baik bagi yang lain. Oke? Yuk kita akhiri video ini. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye. Wah, menarik sekali ya diskusi dari teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri. Jika sudah simak videonya, dapat saya simpulkan bahwa manusia silver itu sebaiknya untuk membuka lapangan kerja atau lapangan pekerjaan sendiri atau mencari kerja, karena dari beberapa perilaku manusia silver itu sendiri adalah anak muda. Jadi tidak baik untuk contoh untuk regenerasi warga Indonesia selanjutnya, apalagi di kota Jember. Bisa kita lihat di kota Jember masih banyak orang tua membuka ladang usaha dan masih semangat untuk menjalani kehidupan sebagai pedagang. Di Indonesia kenapa ya untuk orang muda ini sekali